Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Umahat, Majelis Taklim Pencinta Sunnah dan teman-teman semua yang alhamdulillah dinikmati hidayah muslihat yang ada di luar Umahat Pencinta Sunnah yang sama-sama bisa hadir duduk di majelis ilmu ini. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan, nikmat iman dan nikmat sehat. Alhamdulillah dinikmati hati muslihat, semuanya Allah beri kemudahan untuk bisa duduk bersama-sama di majelis ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Umahat, sebelum taklim dimulai, mari sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, Ustaz, saya matikan. Baik teman-teman, kita sama-sama hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Susilo. Materi kita hari ini masih di dalam kitab Tauhid, bab 61, tentang para perupa makhluk bernyawa. Tafadhol Ustaz. Baik, Ibu, jazakillahi khairan. Bismillah. Jazakallahu khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu jamaah Majelis Taklim pencinta sunnah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali Allah memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan limpahan rahmatnya dan hidayahnya untuk kita sehingga kita bisa tetap istiqomah di atas iman dan takwa, istiqomah dalam amal ibadah, dan semoga Allah meneguhkan iman dan takwa kita sampai dengan kita diwafatkan nanti pada saat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dan semoga kelak Allah bangkitkan kita bersama dengan orang-orang yang berbakti. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik ummahat sekalian, kita memasuki bab ke-61, yakni tentang orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa. Perupa makhluk yang bernyawa. Maksudnya perupa itu penggambar atau pelukis. Lalu nanti kita akan bahas pula, lalu bagaimana hukumnya orang yang tidak melukis tapi memajang. Tentu berbeda antara melukis dengan memajang. Kalau melukis, orang itu menyengaja membuat gambar, di mana gambar itu berbentuk makhluk yang bernyawa. Berbentuk, ada suar, ada bentuknya. Maka yang ini telah disepakati oleh ulama, jumhur ulama, itu haram. Apapun tujuannya, kecuali kalau darurat.
Apa itu yang darurat? Nanti insya Allah kita akan uraikan. Lalu bagaimana tentang hukum orang yang memajangnya? Insya Allah nanti kita pun akan uraikan. Meskipun kita tidak dapatkan dalam bab ini, tentu karena kitab yang kecil tidak diuraikan secara lengkap, kita akan uraikan nanti insya Allah secara lengkap. Al-Bukhari dan Al-Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini adalah hadis qudsi, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Siapakah gerangan orang yang lebih zalim? Yakni Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, tidak ada perbuatan yang lebih zalim daripada orang-orang yang dhahaba yakhluqu ka khalqi, berusaha untuk menciptakan suatu makhluk seperti ciptaanku. Jadi di sini dikatakan mencipta, yakni di sini yakhluqu, hendak menciptakan, ka khalqi, seperti makhluk ciptaanku. Apakah mencipta itu berarti dengan bentuk? Apakah dengan gambar? Nanti insya Allah kita akan uraikan. Falyakhluqu, maka kemudian mereka menciptakan, maka hendaklah mereka menciptakan. Kemudian apa kata Rasulullah dilanjutkan dalam hadisnya? Dzarratan aw liyakhluqu habbatan, apakah ia mencatatkan sebuah makhluk yang sangat kecil, misalkan semut yang kecil atau sebutir biji-bijian, aw liyakhluqu sya'iratan, atau menciptakan sebutir biji gandum. Di sini belum dijelaskan maksud dari hadis ini secara utuh. Kenapa? Ada 3 di sini disebutkan. Apakah menciptakan makhluk kecil seperti semut? Tentu semut memiliki nyawa. Meskipun nyawanya bukan ruh seperti manusia. Kalau manusia ruh, memiliki nafs. Nah, kemudian juga disebutkan setelah semut, habbatan, sebuah biji. Kemudian diciptakan syairan, sebuah syair, yaitu gandum, biji gandum. Apakah kemudian menggambar biji-bijian, semacam biji mangga, biji jambu monyet misalkan, atau segala macam biji-bijian, buah-buahan, gandum, jagung, dan seterusnya. Apakah ini tidak boleh? Apakah ini dilarang? Dalam hadis ini belum dijelaskan secara rinci. Kemudian Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyaddun nas 'adzaban yaumal qiyamah." Orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah alladzina yudahuna bi khalqillah. Adalah orang-orang yang membuat penyerupaan dengan makhluk Allah. Ingat, yang namanya makhluk itu segala ciptaan Allah. Langit, makhluk Allah. Matahari, makhluk Allah. Bulan, bintang, gunung, sungai, pohon-pohonan, semuanya makhluk Allah. Apakah secara umum di sini membuat ciptaan menyerupakan dengan makhluk Allah itu semuanya haram? Semuanya akan diazab? Hadis ini juga Ibu belum ada keterangan yang detail, yang betul-betul menjelaskan. Berarti setiap menggambar makhluk Allah berarti diadab, dan adabnya sangat keras. Sedangkan binatang-binatang, gunung-gunung, matahari, bulan, makhluk Allah. Kita bisa lihat pemandangan-pemandangan dilukis. Matahari dilukis, gunung-gunung dilukis, sungai-sungai dilukis. Apakah ini termasuk yang terkena adab yang sangat keras? Insya Allah nanti kita uraikan pula. Kemudian Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Abdullah bin Abbas bahwa ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu musawwirin finnar, setiap perupa berada dalam neraka. Di sini sudah ada lebih spesifik. Perupa yang dimaksud adalah musawwir, yakni orang-orang yang melukis, yang menggambar bentuk dari bentuk makhluk hidup yang memiliki wajah. Musawwir, suwar itu wajah yang berbentuk memiliki, menyerupai wajah. Wajah. Siapa yang punya wajah? Makhluk yang bernyawa, makhluk hidup. Binatang punya wajah? Punya. Kita bisa mengenal wajahnya singa kayak apa. Kita bisa mengenal wajahnya kambing kayak apa. Meskipun kita tidak mengatakan itu wajah, itu kepala singa, kepala kambing. Sama, ini kepala kita. Tapi tampak depannya wajah.
Tidak bisa dikatakan bagian depan ke bagian belakang wajah. Jadi di sini lebih spesifik bahwasanya orang yang membuat rupa yang menyerupai suatu bentuk dari makhluk Allah yang diberi nyawa. Semisal manusia, binatang yang memiliki wajah, maka akan berada di dalam neraka. Yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsun. Kemudian diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang yang membuatnya, apa kata Allah? Bahwasanya Allah perintahkan, berikanlah nyawa kepada bentuk yang telah kamu gambar tersebut. Yu'adzabu biha fi jahannam. Maka kelak orang yang menggambar dari makhluk yang bernyawa yang berbentuk, maka mereka itu akan diadab di neraka jahanam. Dari sini sudah lebih spesifik. Siapa yang dilarang menggambar? Apa yang dilarang digambar? Menggambar bentuk yang menyerupai makhluk yang bernyawa, yang memiliki wajah. Siapa dia? Manusia dan binatang. Bukankah manusia dan binatang punya wajah? Sekecil apapun binatang, semut ada wajahnya semut. Kepala semut itu wajahnya semut. Lalat ada wajahnya lalat. Dan mereka itu bisa hidup. Yang hidup di sini bernyawa. Kambing punya nyawa? Iya. Sapi punya nyawa? Iya. Lalat punya nyawa? Iya. Tapi mereka tidak punya ruh. Mereka tidak punya jiwa. Tidak punya nafs. Hanya bentuk jasad, lalu oleh Allah diberikan nyawa. Kemudian pasti akan mati. Maka dikatakan, kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Berarti di sini ada secara khusus yang dilarang adalah orang yang menggambar bentuk dari makhluk yang bernyawa. Pohon hidup, hidup. Apakah pohon bernyawa? Tidak. Dari mana buktinya pohon tidak bernyawa? Silahkan pohon ditebang. Anda, pohon pisang lagi tumbuh, belum sampai berbuah pisang itu, silahkan dipotong separuh. Potong sampai ke bawah. Dibiarkan, tumbuh lagi dia. Silahkan. Beberapa pohon tanaman dipotong, tumbuh lagi dia. Karena dia nanti ada akar. Apakah dia punya nyawa? Tidak. Tapi apakah hidup? Hidup. Buktinya tumbuh. Dia butuh makanan. Makanannya apa? Sari-sari air dari tanah. Maka pohon-pohon itu tidak ada yang punya bentuk. Coba lihat bentuknya pohon beringin, bentuknya pohon pepaya. Apakah kemudian itu dikatakan wajah? Tidak. Pohon pepaya beda-beda bentuknya nanti dan seterusnya. Pohon beringin demikian, pohon mangga demikian. Artinya mereka makhluk-makhluk yang Allah ciptakan yang tidak memiliki nyawa, maka ini tidak masuk dalam ancaman yang akan diazab, yang azabnya paling keras. Kita lihat hadis yang berikutnya. Al-Bukhari dan Muslim pun meriwayatkan hadis marfu' dari Ibnu Abbas. Man sawara suratan fid dunya, barang siapa yang membuat lukisan dari sebuah lukisan di dunia, maka lukisannya di sini surat itu adalah lukisan yang bernyawa tadi, maka kullifa an yanfahu fiha ruh. Allah akan perintahkan kepada orang yang di dunia melukis makhluk yang bernyawa itu, diperintahkan meniupkan roh ke dalam rupa lukisan yang dibuatnya itu. Di sini jelas. Adakah pohon punya ruh tadi? Tidak. Tapi makhluk yang bernyawa itu yang mana? Yakni binatang, manusia. Maka siapa yang menciptakan makhluk yang bernyawa, maka diperintahkan untuk meniupkan ruh ke dalam makhluk yang bernyawa agar bisa hidup. Walaisa binafikhi, akan tetapi sesungguhnya tidak akan dapat meniupkannya. Maksudnya nggak mungkin bisa menjadikan itu hidup. Ada orang melukis wajah manusia, bentuk tubuhnya persis seperti foto, indahnya luar biasa. Apakah orang itu nanti bisa meniupkan ruh kepada makhluk yang digambar itu supaya hidup? Ada orang melukis binatang, kerbau, kambing, dan semisalnya. Persis sekali. Apakah kelak dia bisa meniupkan ruh kepada binatang itu sehingga dia bisa hidup? Tidak mungkin. Dan tidak mungkin. Artinya apa? Sesuatu yang mustahil. Nggak mungkin manusia bisa menciptakan makhluk bernyawa.
Maka jangan menggambar makhluk yang bernyawa, yang hidup. Siapa yang menciptakan itu, menggambar itu, kelak dimintai tanggung jawab dan akan diazab di neraka. Diazab di neraka jahanam. Azab yang sangat pedih. Muslim meriwayatkan dari Abu Al-Hayyaj, yakni ia menuturkan, Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, Ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maukah aku mengutusmu suatu tugas sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutusku dalam sebuah tugas? Apa sih yang diperintahkan Rasul kepada Ali ketika Ali diutus dalam sebuah tugas? An la tada'a suratan illa tomastaha. Jangan sampai kamu mendapati sebuah gambar yang bernyawa kecuali kamu hancurkan itu. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan janganlah kamu biarkan kuburan-kuburan yang ditinggikan kecuali ratakan dengan tanah. Maksudnya diratakan, nggak harus rata persis. Ada sesuatu yang diizinkan, yakni sekitar sejengkal atau 2 jengkal. Ini adalah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali. Baik, dari uraian ini mari kita akan uraikan dalil-dalil yang melengkapi itu. Betapa banyak dalil-dalil ini dalam hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Dan semua riwayatnya adalah sahih. Setelah kita melihat tadi bahwasanya orang yang melukis adalah orang-orang yang akan diazab nanti oleh Allah di yaumil akhir, maka telah sepakat para ulama haram melukis makhluk yang bernyawa yang diciptakan Allah, apakah itu manusia, apakah itu binatang, karena 2 makhluk itulah yang bernyawa. Hanya nyawanya manusia dengan nyawanya binatang berbeda. Ruhnya manusia dengan ruhnya binatang berbeda. Jangan disamakan. Karena binatang hanya makhluk yang bernyawa di dunia, mati, sudah tidak dimintai pertanggungjawaban. Tapi ketika manusia dihidupkan, diperintahkan untuk ibadah, ada pertanggungjawaban, ada surga, ada neraka. Sementara binatang nggak ada baginya surga, nggak ada baginya neraka, nggak ada baginya pertanggungjawaban. Bagaimana hadis riwayat Imam Muslim? Semuanya akan dipertanggungjawabkan sampai nanti kerbau yang punya tanduk akan dituntut oleh yang nggak punya tanduk. Kambing yang punya tanduk akan dituntut oleh yang nggak punya tanduk. Hadis itu sahih, riwayat Imam Muslim. Bukan berarti menggambarkan binatang dihisap oleh Allah, tidak. Menandakan keadilan Allah akan tegak. Artinya, binatang-binatang nanti yang ada di surga, yang ada di yaumil akhir, dan tentu saja di surga, nggak mungkin di neraka, di taman-taman surga yang indah, maka binatang itu semuanya sempurna. Untuk apa? Untuk keindahan, kenikmatan manusia yang berada di dalam jannahnya Allah. Berbeda dengan binatang di bumi, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna, ada yang cacat, ada yang tidak cacat, ada yang bertanduk, ada yang tidak tanduk. Maka yang namanya kambing bertanduk, semuanya akan bertanduk. Yang namanya kerbau bertanduk, semuanya akan bertanduk. Seperti itulah yang dimaksud. Bukan berarti binatang dimintai pertanggungjawaban. Baik, saudara sekalian, di bab 6021 ini hanya diceritakan dosa bagi orang yang menggambar. Dosa bagi orang yang melukis. Gimana kalau saya nggak melukis? Saya nggak gambar, tapi memajang. Tapi memajang. Kan sesuatu yang berbeda. Kalau menggambar, dia yang membuat. Sehingga ada. Kalau yang memajang, kalau nggak pernah ada, nggak bisa memajang. Jadi, si A menggambar, jadilah bentuk. Makhluk bernyawa. Si B membeli, kemudian dipajang. Tanpa si A membuat gambar, pernahkah si B bisa memajang gambar? Tidak. Nggak mungkin bisa. Nggak akan ada. Jadi kenapa si B bisa memajang? Karena si A menggambar. Kemudian, si A menggambar. Sepanjang si B tidak membeli, mungkinkah gambarnya si A akan dipajang? Juga tidak. Hanya digambarkan. Nggak pernah akan terpajang. Lalu kenapa terpajang? Ada yang memajang. Jadi ada apa di situ? Ada kerjasama. Ada saling tolong-menolong. Saling bantu-membantu seseorang untuk mengadakan gambar bernyawa dan memajang gambar bernyawa. Sebagai contoh, orang minum khamr. Si A kaya, dia beli khamr,
Si B miskin, dia tukang minum khamr. Mungkin nggak si B minum khamr kalau nggak dapat khamr? Tidak. Dari mana si B bisa dapat khamr? Karena dikasih si A. A nggak minum khamr, cuman membelikan, diberikan kepada si B. Nggak mungkin B akan minum khamr kalau tidak dibelikan si A. Akhirnya A memberikan kepada si B. B minum khamr karena diberikan oleh si A. A nggak akan membelikan kepada si B kalau si B tidak minta dibelikan, misalkan. Nggak minta dibelikan, tapi dikasih hadiah. Anda telah membantu orang berlaku maksiat. Meminum khamr yang diharamkan oleh Allah. Berarti bagaimana? A punya andil mengadakan minuman khamr, B yang minum khamr. Mereka kerjasama. Ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam perbuatan dosa dan terjadilah permusuhan. Artinya apa? Sesuatu yang diharamkan Allah berarti tidak hanya diharamkan dari satu sisi. Tadi dikatakan bahwasanya orang melukis haram. Ingat, melukis yang bernyawa, makhluk yang bernyawa. Haram. Maka jangan lukis. Akibat Anda lukis, nggak mungkin lukis dibiarkan. Pasti akan dijual. Untuk apa? Jadi keuntungan. Dia mencari seperti itu rizkinya. Tapi Allah haram lukis. Mengharamkan melukis. Melalui Rasulnya. Yakni lukisan makhluk bernyawa. Kenapa dia berbuat? Lalu dijual. Berarti menjual sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Menjualnya haram, yang beli haram. Lalu dipajang. Haram lagi. Siapa yang dosa? Yang melukisnya dosa, yang memajangnya ikut dosa. Kedudukannya memang berbeda. Ini melukis, ini memajang. Dua hal yang berbeda. Tapi itu sebuah satu kesatuan. Maka tentang peminum khamr, kata Rasul, siapa yang dosa? Yang membelikannya, yang memberikannya, yang meminumnya, yang mengantarkannya, yang menyuruh untuk membelikannya. Sama saja dalam dosa. Bagaimana dengan riba? Yang ngasih makan riba, yang makan riba, yang menyaksikannya, yang menjadi saksinya, yang mencatat transaksinya, hum sawa, mereka sama-sama dosanya, sama-sama riba. Meskipun di kitab ini tidak diceritakan tentang orang yang memajang, saya akan uraikan dalam hadis-hadis tentang yang memajang. Di sini adalah haram bagi yang melukis. Tapi nanti akan dijelaskan bagaimana yang memajang. Yang melukis jelas dosa besar. Diancam oleh Allah azab yang paling pedih. Ditantang oleh Allah meniupkan ruh ke dalam lukisan yang bernyawa yang digambar di dunia. Dan tidak akan mampu, maka diazab sangat pedih oleh Allah. Bagaimana orang yang memajang? Apakah juga akan diazab? Apakah dosanya sama dengan yang melukis? Akan ditantang oleh Allah pula untuk meniupkan ruh? Kemudian apakah nanti dia akan diazab sangat pedih? Kalau dalam hadis ini, yang diazab adalah yang membuat. Saya akan berikan jawaban dari beberapa keterangan. Baik, saya akan memulai bahasan dari Majmu' Fatawa dari Syekh Abdullah bin Aziz bin Baz. Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika di dalam Majmu' Fatawa, ketika ditanya oleh beberapa penanya tentang hukum memajang gambar-gambar bernyawa. Bolehkah memajang gambar-gambar bernyawa? Gambar bernyawa itu baik itu yang dilukis oleh tangan manusia manual atau yang dilukis dicetak oleh alat elektronik. Apa itu? Foto dan seterusnya. Sama saja itu lukisan. Hanya lukisan itu lebih tepat, bahkan lebih tepat, lebih persis dicetak dengan alat elektronik. Jadilah foto. Kalau lukisan, sama sebetulnya fungsinya. Hanya dilukis oleh tangan manusia. Butuh proses lama. Yang lukisan juga ada yang dicetak berulang-ulang. Akhirnya sama. Hanya tentu harganya lebih murah dibandingkan lukisan yang secara langsung. Baik itu lukisan diri kita, foto kita, atau foto orang lain, atau lukisan yang lain, yang jelas apabila yang dipajang itu gambar lukisan makhluk yang bernyawa. Apa fatwa beliau? Apa jawaban beliau?
memajang foto makhluk yang bernyawa di dinding tidak diperbolehkan. Baik itu di rumah, di tempat-tempat orang berkumpul, di kantor, di jalanan, di tempat-tempat selain itu. Apalagi di tempat-tempat ibadah. Kita bisa lihat foto-foto para kiainya, para ustadz dipampang di masjid, di halaman, di majalah dindingnya. Maka itu hukumnya haram. Semuanya itu termasuk kemungkaran dan termasuk perkara perbuatan jahiliyah. Beliau kemudian mengatakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inna asyaddan nas adaban indallah yaumal qiyamah musawwirun. Musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling keras azabnya oleh Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang suka menggambar, tukang gambar. Sudah kita jelaskan pula tadi dalam hadis ini. Tukang gambar itu diadab dengan keras. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inna ashaba hadas suwar, sesungguhnya pemilik gambar-gambar makhluk yang bernyawa ini, maka ada dikatakan, yu'adzibuna yaumal qiyamah, mereka kelak di hari kiamat akan diadab. Fayaqul, kemudian dikatakan lahum kepada mereka, ahyawa ma khalaqtum, hendaklah kamu hidupkan apa yang kamu ciptakan ini, apa yang kamu adakan ini. Di sini kata-kata ma khalaqtum, apa yang kamu ciptakan. Di sini adalah domirnya khusus kepada si penggambar. Domirnya khusus kepada si penggambar. Lalu bagaimana orang-orang yang memajangnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memajang, meletakkan suatu gambar-gambar di dalam rumah dan melarang untuk memajangnya. Rasulullah perintahkan untuk menyingkirkannya. Kapan itu terjadi? Di saat ketika Aisyah memasang tirai di mana Rasulullah biasa sholat, kemudian di hadapannya ada tirai, di mana di situ adalah persis sebelahnya adalah tempat tidurnya Aisyah. Di antara itu kemudian tertutup dengan tirai, yang ternyata tirai-tirai itu bergambar, di mana gambarnya makhluk bernyawa. Maka Rasul perintahkan kepada Aisyah, buang tirai itu, buang tirai itu. Maka itu tidak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyingkirkannya. Diceritakan pula dalam riwayat Imam Muslim ketika Aisyah radhiyallahu anha, yakni ketika Rasulullah masuk ke dalam rumahnya Aisyah, melihat ada gambar di tirai, Rasulullah berubah wajahnya dan kemudian merobeknya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak dibolehkan memajang gambar di rumah, di mana gambar-gambar itu adalah gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Baik itu berupa gambarnya orang yang terkemuka, seperti gambarnya para raja, gambar presiden, gambarnya orang-orang yang dicintai, gambar-gambar ahli ibadah, gambar-gambar makhluk yang bernyawa seperti burung, gambar hewan, dan lainnya. Semuanya itu tidak boleh. Dimanapun dipajang. Baik itu di dinding, di plafon, di lemari, di pintu lemari, di cermin, kadang-kadang di meja makan, yang di situ ada bentuknya. Maka semuanya itu tidak boleh. Wajib bagi para orang muslim untuk meninggalkan, meletakkan, memajang gambar-gambar yang bernyawa. Dari mana asalnya gambar-gambar bernyawa itu? Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin menceritakan asal mula adanya gambar-gambar bentuk-bentuk patung-patung. Jadi gambar itu ada gambar 2 dimensi, ada gambar 3 dimensi menyerupai, ada bentukan 4 dimensi, yakni bentukan patung namanya. Maka mau membentiknya, mau membuatnya, mau kemudian memajangnya, itu semuanya haram. Kenapa sampai ada gambar-gambar seperti itu? Dahulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Madinah, itu terdapat gambar-gambar orang-orang yang saleh diletakkan di rumah-rumah orang di Madinah. Mereka mengagungkan orang soleh karena kesolehannya, tapi kemudian lama-kelamaan dipuja dan seakan-akan dianggap gambar ini jika diletakkan menimbulkan sebuah kemuliaan bagi yang memajangnya. Maka Rasulullah perintahkan di saat beliau hijrah ke Madinah,
diletakkan, dimusnahkan semua gambar-gambar itu. Yang pada asalnya mereka itu, gambar-gambar itu adalah gambar orang-orang yang saleh, kemudian diletakkan, dipajang untuk senantiasa dihormati, dikenang, lambat laun, kemudian dijadikanlah seakan-akan ketergantungan di mana dia ibadah, harus ada gambar orang soleh itu, harus ada bentukan patung-patung orang soleh itu. Maka akhirnya Rasulullah SAW mengharamkan. Itulah yang dimaksud gambar yang bernyawa, yaitu surah, gambar makhluk yang bernyawa. Maka siapa yang menggambar makhluk yang bernyawa, haram. Lalu kita akan uraikan hukum asal memanfaatkan surah. Yakni hukum asal ketika kita memajang. Khusus untuk yang memajang, bukan yang membuat. Kalau membuat sudah sangat jelas. Yang memajang, yang menempel, yang mengabadikan. Apa hukum asalnya? Pemanfaatan surah atau gambar makhluk yang bernyawa, baik yang 2 dimensi, gambar yang flat, atau yang 3 dimensi, bentukan seperti patung dan yang lainnya, maka seperti itu hukum asalnya haram, terlarang. Karena banyak sekali dalil-dalil yang melarang itu. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Talhah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalban wala suratun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah di mana di rumah itu ada anjing dan ada gambar-gambar bernyawa. Bayangkan Bapak Ibu, apakah kita ingin rumah kita tidak dimasuki oleh malaikat rahmat? Padahal malaikat rahmat akan memasuki tiap rumah manusia. Tiap pagi, subuh, tiap petang, asar. Terus memasukinya. Tiap pekan 2 kali, setiap Senin dan Khamis, mengambil, yakni amal-amal anak manusia, anak Adam, dibawa ke hadapan Robnya. Malaikat rahmat tidak memasukinya. Jika di dalam rumah itu ada gambar-gambar bernyawa. Juga ada surah yang berupa bentuk-bentuk patung-patung. Maka mereka tidak akan memasukinya. Dalam hadis ini terdapat ancaman bagi orang yang memajang gambar bernyawa, baik 2 dimensi berupa foto, berupa lukisan atau apapun, atau berupa 3 dimensi, patung. Itu pun sesungguhnya seperti gambar, bahkan lebih nyata lagi. Maka itu adalah hukumnya terlarang. Hal ini tidak diperbolehkan. Juga dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah. Pada saat terjadi penaklukan kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah, wa haulal ka'bati 360 nusuba. Ternyata di dalam Ka'bah dan di sekitar Ka'bah diketemukan oleh Rasulullah ada sekitar 360 berhala. Di sekeliling Ka'bah, di dalam Ka'bah. Ingat, setelah Rasul hijrah, Rasul ketika masih di Mekah masih ada berhala-berhala. Rasul belum berani merusak. Kenapa? Banyaknya orang-orang kafir di Mekah. Tapi begitu Fatu Mekah, ditaklukkannya Mekah, orang-orang telah masuk Islam, Rasul menemukan ada 306 berhala di sekeliling Ka'bah, di dalam Ka'bah. Faja'ala yata'unuha bi'udin fi yadihi. Maka Rasulullah SAW menghancurkan berhala-berhala tersebut dengan kayu yang ada di tangan beliau. Dihancurkan, dibuang semuanya. Dihancurkan semuanya. Wa ja'ala yaqul. Kemudian Rasulullah SAW sambil beliau membaca sebuah ayat Al-Quran. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Yang hak telah datang, yakni memusnahkan yang batil. Surat Al-Isra ayat 81. Wal setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Isra ayat 81, kalau diawali dari ayat yang ke-82-nya dikatakan di sana tentang Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa
wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Tetapi di ayat 81 ada sebuah doa, dan doa ini berkaitan, ada yang mengatakan berkaitan dengan sholat tahajud, karena dari ayat 79, wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ayat ini turun berkaitan peristiwa Fatu Mekah. Rasul masuk ke Mekah dengan cara yang hak, keluar dari kota Mekah dengan cara yang hak, masuk dengan perintah Allah menyerang kota Mekah, keluar atas karunia Allah mendapat kemenangan tanpa ada peperangan. Maka kemudian Rasulullah menghancurkan seluruh berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Di dalam Ka'bah, di sekeliling Ka'bah, dihancurkan oleh Rasulullah. Bahkan tadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan ada sekitar 360 berhala. Yang mereka itu adalah sesembahan orang-orang kafir Quraisy yang menganggap mereka itu sesungguhnya ulama-ulama, orang-orang alim dari masa lalu. Seperti Latta, Uzza, Hubbal, Manat. Itu semuanya orang-orang yang saleh di masa lalu. Dikenang, diletakkan, lalu dia diibadahi. Meskipun dia tawaf mengelilingi Ka'bah, dia katakan ibadah kepada Tuhan, tetapi tetap adanya patung yang diletakkan. Maka ini sebuah kesyirikan. Dari hadis ini jelas, Rasul menghancurkan sendiri semua berhala-berhala itu. Karena beliau sendiri tidak menyukai itu. Jadi saudaraku seiman, apakah kita memajang foto, memajang lukisan, apalagi patung-patung yang bernyawa, apapun bentuknya, baik itu binatang atau manusia, yang betul-betul menyerupai makhluk tepat seperti itu, maka jangan pernah kita melakukan itu. Yang jelas, kemudian ada pula yang dikuatkan dari hadis dari Ali bin Abi Thalib. Tadi sudah dibaca di sini bahwasanya, maukah aku perintahkan kepadamu sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah SAW kepadaku? Tadi telah disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ala ab'atsuka ala ma ala ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maukah aku perintahkan kepadamu suatu perintah yang Rasul pernah perintahkan kepadaku? Alla tada'a timsalan illa tomastahu. Jangan kamu biarkan ada lukisan-lukisan. Jangan kamu biarkan adanya rupa-rupa, lukisan-lukisan, gambar-gambar, atau makhluk-makhluk patung-patung yang bernyawa. Maka jangan kamu biarkan illa tomastahu, kecuali kamu hancurkan semuanya. Wala qabran musyrifan, jangan kamu biarkan kubur-kubur yang ditinggikan. Illa sawaitahu, kecuali kamu ratakan. Tidak boleh ditinggikan. Tapi bukan berarti tidak boleh sama sekali rata dengan tanah, tidak. Jika ibu melihat di kitab Bulughul Maram, yakni hadis nomor 601, hadis 602, di situ dilarang membangun kuburan, membina bangunan di atas kuburan, mengapurnya, memperindah,nya, memasang keramik, memasang granit, memasang itu, mengecat dan seterusnya, diatapi dan seterusnya, kecuali hanya sekedar ditinggikan sejengkal atau 2 jengkal. Jadi kalau ada kubur, tanahnya ditinggikan, lalu disusun bata-bata sekelilingnya agar tanah itu tidak longsor, sekedar 1-2 jengkal tidak mengapa. Tapi kalau sudah dibangun di atasnya, dibaguskan di atasnya, maka itu haram. Rasul perintahkan kepada Ali bagaimana? Hancurkan semuanya. Maka dari hadis ini sangat jelas bahwasanya siapa yang memajang gambar-gambar, patung-patung, haram. Apakah dosanya sebesar dengan dosanya orang yang membuat? Wallahu a'lam. Itu urusan Allah. Yang jelas, yang membuat jelas tadi ancamannya adab. Tapi tidak ada ancaman adab bagi yang memajang. Tetapi ancamannya malaikat rahmat nggak masuk. Artinya orang itu nggak dapat rahmat Allah. Kalau orang tidak dapat rahmat Allah, apa yang terjadi? Azab. Sama saja berarti. Tapi apakah sekeras pembuat atau tidak? Wallahu a'lam. Serahkan sama Allah. Yang jelas, ketika Allah dan Rasulnya telah melarang, tinggalkanlah. Sekarang saya akan uraikan. Para ulama merinci tentang pemanfaatan surah, gambar-gambar bernyawa. Baik itu makhluk berupa
manusia, baik itu berupa binatang, baik itu lukisan, baik itu foto yang nyata jelas, itu semuanya adalah surah, sesuatu yang berbentuk. Jadi banyak orang yang percayakan, Ustadz, yang dilarang itu pelukisan, yang dilarang lukisan yang melukis. Tapi ketika memajang surah, surah tidak harus dengan lukisan. Surah tidak harus dengan lukisan. Surah itu bisa dengan foto elektronik dicetak. Itu namanya surah. Ya ini apa? Ditempelkan sesuatu yang berbentuk makhluk bernyawa. Foto itu lebih jelas bentuknya dibandingkan lukisan. Maka kedua-duanya. Sekarang kita akan lihat. Ada beberapa jenis dari pemanfaatan gambar dari makhluk yang bernyawa. Setelah kita mengetahui bahwa hukum asalnya adalah terlarang, memanfaatkan surah, dan juga telah kita sebutkan ada pemanfaatan yang diperbolehkan, maka pembahasan tentang ini, yakni pemanfaatan memasang sebuah surah, gambar makhluk bernyawa, dirinci menjadi beberapa rincian. Syekh Muhammad bin Salih Utsaimin rahimahullah merinci dengan beberapa ringkasan. Ada jenis pertama. Jenis pertama dinamakan surah mujassamah. Apa itu? Gambar yang terdapat anggota badan lengkap. Manusia dari kepala, tubuh, tangan, kaki lengkap. Itu namanya surah mujassamah. Atau gambar binatang yang lengkap. Dari kepala, terus ada badan, ada kakinya 4, ada ekornya. Mau gambar itu gambar singa, gambar harimau, gambar kerbau, gambar ayam. Kalau ayam tentu kakinya 2, ya seperti makhluk itulah. Itu namanya surah mujassamah, yakni gambar yang terdapat anggota badan lengkap. Maka telah sepakat jumhur ulama, ini haram, tidak boleh dipajang. Sama sekali mutlak. Apapun alasannya, dipajang di rumah, dipajang, diletakkan yang terlihat. Apakah itu di dinding, apakah diletakkan di atas meja, dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah itu tujuannya sekedar hiasan? Intinya, yang memajang bentuk makhluk mujassama yang utuh, secara tubuhnya keseluruhan utuh, maka telah sepakat jumhur ulama, haram. Berdasarkan hadis dari Nabi tadi, bahwasanya malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar bernyawa. Maka ini adalah haramnya ijma para ulama. Semua ulama telah sepakat hukumnya haram. Kemudian jenis yang kedua, kalau jenis yang pertama tadi adalah surah mujassamah, yakni gambar yang berbentuk makhluk secara utuh, lengkap dari kepala sampai ke kaki. Kemudian jenis kedua, surah ghairu mujassamah, gambar yang berupa rokam, yakni bagian-bagian dari badan, potongan-potongan dari badan. Contohnya, kepalanya, tangannya, kakinya, tapi tidak secara utuh. Maka surah ghairu mujassamah, gambar yang bukan ditampilkan secara utuh, ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama, yakni yang pertama adalah gambar yang digantung untuk diagungkan. Gambar digantung yang untuk dihormati. Gambar digantung dalam rangka mengagungkan orang tersebut. Apa contohnya? Gambar raja, gambar presiden, gambar kiai, gambar ulama, gambar ustadz, gambar orang tua, gambar kakek nenek moyang kita. Meskipun tidak tubuh tuh, biasanya apa yang dipampang? Kepala sampai badan. Kadang-kadang hanya kepala. Kita bisa lihat orang-orang tertentu. Ulama-ulama digambarkan, seperti Imam Syafi'i digambarkan begini, ada. Kemudian beberapa masyayikh orang-orang terdahulu, Syekh Siti Jenar digambarkan seperti ini. Wali Songo digambarkan ini Sunan Anu, Sunan Anu, Sunan Anu. Nggak utuh secara tubuh, tapi kemudian ada. Apakah itu digambar secara khusus lembaran, dicetak, dijual, dibeli, dipajang secara lembaran, mau dibingkai atau tidak dibingkai? Apakah itu dicetak di kalender, menyertai kalender, sepanjang ada gambar surah ghairu mujassamah, telah sepakat ulama. Apabila yang dipampang itu wajahnya, meskipun tidak utuh secara utuh, itu menggambarkan. Dan biasanya yang ghairu mujassamah itu adalah mengagungkan orang-orang.
Itu tadi presiden. Lalu gimana? Ada presiden kita, diletakkan di kamar kita. Diletakkan di ruang tamu kita. Menghormati bahwa ini adalah presiden kita. Siapa yang nyuruh? Negara? Enggak juga negara nyuruh. Apakah kita diperintah oleh negara? Kalau kita nggak letakkan di rumah kita bergambar presiden, lalu kita akan kena sanksi? Tidak, saudaraku sekalian. Tidak, sama sekali tidak sanksi itu. Makanya dalam hal ini, apapun gambar-gambar yang tidak mujassama, yang tidak menyerupai bentuk tubuh, tetapi di sana betul-betul ada wajah yang tampak, apakah tadi raja, apakah presiden, ulama, kiai, menteri, tokoh-tokoh, siapapun, apapun gambar diri sendiri, ditampakkan meskipun hanya sebatas wajah, maka itu tidak boleh. Maka itu tidak boleh. Ingat tadi Rasulullah, berhala-berhala yang diletakkan di Ka'bah itu tidak secara utuh. Bahkan di zaman dahulu, di zaman Rasulullah, jarang orang bisa mengukir berhala persis dengan detail seperti sekarang. Kadang-kadang hanya setengah badan, tapi ada kelihatan wajahnya. Wajah maupun tidak menyerupai persis. Kita bisa lihat di candi-candi, ketika kepala dipahat, apakah menyerupai bentuk persis? Tidak. Bentuk gajah, kepala gajah, ya persis, tetapi tidak persis detail. Hanya patung seperti dua dimensi, hanya ada lekukan-lekukan, tidak secara utuh. Maka itu telah diyakini haram. Kemudian yang kedua, gambar yang digantung untuk dikenang. Seperti tadi, kalau untuk dihormati, presiden, raja, menteri, gubernur, dan untuk dikenang, biasanya dari kalangan keluarga. Mengenang bapak kita, kakek kita, istri kita, suami kita. Coba, anak orang-orang, kemudian apa? Lulus uji jadi sarjana, dipampang di situ. Ada salaman sama dosennya, dipampang di sana. Foto bawa toga, pakai toga, bawa buletan yang isinya tanda lulus, dipamerkan di foto. Hanya untuk kenangan. Apakah diagungkan? Tidak, sekedar kenangan. Maka ini pun akan menjadi sesuatu yang dilarang. Sebab apa? Akan timbul ketertarikan hati pada Anda individu yang digantung. Ada sifat riya yang ada di sana. Oh, itu gambar saya. Oh, itu anak saya. Oh, itu isi saya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka dengan alasan ini pun telah dinyatakan, para ulama telah sebutkan, itu pun adalah haram. Itu pun adalah haram. Di sini dikatakan bahwasanya tadi la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalban wala surah. Tidak akan masuk ke dalam rumah malaikat-malaikat rahmat yang di dalam rumah itu ada anjing dan ada gambar bernyawa. Apakah itu surah mujassamah, gambar bernyawa yang secara utuh, atau ghairu mujassamah, gambar bernyawa yang tidak secara utuh, hanya bagian kepala yang dinyatakan. Wajah, baik itu hanya dari leher sampai wajah, setengah tubuh sampai wajah. Intinya ketika ada surah, ya ini ada tampak dari wajah, maka itu tidak boleh. Kemudian jenis ketiga, gambar-gambar yang digantung untuk hiasan dan aksesoris. Gambar-gambar tidak untuk apapun. Bukan untuk dipuji, bukan untuk diagungkan, bukan untuk dikenang. Tapi gambar-gambar sekedar hiasan dan aksesoris. Tetapi berupa makhluk yang bernyawa. Biasanya bukan dari sisi manusia. Kalau manusia biasanya tadi apa? Untuk yang diagungkan, dimuliakan, untuk dikenang. Maka kalau gambar-gambar yang disebut untuk digantungkan perhiasan aksesoris, biasanya apa? Makhluk bernyawa selain manusia. Binatang misalkan. Ada orang suka binatang kuda yang ditampilkan gambar kuda. Ada orang suka binatang singa yang ditampilkan gambar singa. Ada orang suka semut yang ditampilkan binatang semut. Sepanjang itu makhluk yang bernyawa, maka itu diharamkan. Berdasarkan apa? Hadis dari Aisyah tadi. Rasulullah SAW sepulang dari safar, ketika itu aku menutup jendela rumah dengan gambar tirai yang bergambar makhluk yang bernyawa. Setelah Rasul melihatnya, Rasulullah wajahnya berubah, beliau marah, kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, orang yang paling keras adabnya di hari kiamat adalah yang menandingi ciptaan Allah. Maka Rasulullah kemudian marah, terlihat marah. Aisyah segera mengambil tirainya, digunting, dipotong-potong, disobek-sobek. Kemudian apa? Dijadikan menjadi
lalu dijadikan menjadi bantal. Kenapa? Sudah tidak berbentuk lagi. Kemudian dijadikan satu. Potongan-potongan itu jadi untuk bantal. Di mana Rasul biasa bersandar. Maka dengan hadis ini, yang ketiga, yakni gambar yang digunakan untuk sekedar hiasan, itu pun haram. Tidak boleh. Juga pernah suatu ketika di dalam hadis juga disebutkan, hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah. Aisyah pernah membeli sebuah numruqoh. Numruqoh itu bantal tipis yang biasanya dijadikan sebagai alas untuk tempat duduk. Yang di sana ada gambar makhluk bernyawa. Maka Rasulullah SAW ketika datang, beliau di depan pintu dan tidak mau masuk ke dalam rumah. Maka Aisyah kemudian bertanya, wahai Rasulullah, aku bertobat kepada Allah. Dosa apa yang telah aku lakukan? Kenapa engkau tidak mau masuk ke dalam rumahku? Beliau bersabda, bantal apakah itu? Kemudian Rasulullah bertanya, bantal apakah itu wahai Aisyah? Aisyah menjawab, untuk tempat duduk Anda. Dan Anda bisa jadikan sebagai sandaran, sebagai bantal. Beliau bersabda, sesungguhnya orang yang menggambar gambar ini akan disiksa pada hari kiamat dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkan gambar itu. Jadi kita dilarang karena apa? Mendukung perbuatan dolim. Kalau kita memanfaatkan gambar itu, nanti orang akan terus memproduksi. Maka seorang muslim jangan menolong sesuatu yang batil. Disinilah maka haram. Maka Rasulullah perintahkan, musnahkan. Lalu dipotong-potong, kemudian dijadikan bantal, tapi bukan bantal yang lapisan atasnya berbentuk gambar bernyawa. Jadi maaf, ibu spray di rumah, alas meja, taplak meja di rumah, atau apapun. Jangan pernah menggunakan gambar-gambar bernyawa. Kalau selain gambar bernyawa, daun, pohon, buah, pemandangan, sungai, alam, gunung, padi, dan seterusnya, silahkan. Pajangan itu silahkan. Itu makhluk Allah tapi tidak bernyawa. Silahkan. Yang sedang dibahas adalah gambar-gambar yang bernyawa. Kemudian ada jenis keempat. Gambar tersebut dihinakan. Gambar-gambar yang ada di karpet, gambar-gambar yang ada di keset biasanya. Atau dipakai untuk diinjak dan seterusnya. Atau gambar-gambar yang ada di bejana-bejana, di tempat makanan, di piring, dan semisalnya. Maka Imam An-Nawawi menukil pendapat dari jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in tentang bolehnya menggunakan gambar tersebut. Dan ini pendapat dari Sufyan Ats-Tsauri. Pendapat ini yang sesuai dengan hadis Aisyah tadi. Bahwasanya kalau itu kemudian tidak berupa utuh, kemudian sudah jadi bantal, diduduki, nggak ada masalah. Keset, ada gambar, kadang-kadang sedikit bentuk dari bentukan binatang atau apapun. Atau kemudian alas tempat duduk yang di situ ada gambar-gambar yang tidak persis menyerupai, tapi kadang-kadang hampir seperti, atau zaman sekarang apa ya? Kalau kita lihat itu gambar-gambar dari animasi-animasi yang sesungguhnya tidak persis itu makhluk hidup, tetapi mengadopsi seperti makhluk hidup. Maka hal seperti itu asal dihinakan. Bukan untuk dimuliakan, letakkan di tempat-tempat yang hina. Kadang-kadang di kamar mandi WC, ada gambar-gambar di keramik itu yang gambarnya semacam seperti itik, seperti ayam, tapi tidak menyerupai persis. Maka yang seperti itu yang dihinakan. Para ulama mengatakan itu termasuk yang diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima, jenis kelima, gambar yang termasuk ummul balwa, yaitu perkara yang sulit terlepas darinya. Umumul balwa. Contohnya umul balwa gini. Suami ibu beli koran. Pada saat beli koran, pasti ada gambar manusia di sana. Ada gambar binatang di sana. Apakah bisa saya beli koran tanpa gambar ini? Menyatu di sana. Sulit dipisahkan. Maka koran itu saya beli, saya baca ada gambarnya, saya tidak mengagumkan gambar itu. Terpaksa saya harus ada di situ. Ibu beli majalah. Di saat beli majalah, ternyata ada di sana yang ibu butuhkan resep mau untuk masak. Ternyata di gambar sampul majalah, wanita terpajang di sana. Dibeli, bukan untuk Anda pajang, sekedar Anda membeli, mau memanfaatkan resepnya. Nggak ada masalah. Majalah itu bagaimana? Nanti diletakkan, dihinakan, nggak diagungkan sama sekali. Kecuali kalau ada gambar digunting, ditempel, itu sudah lain perkara. Jadi yang kelima ini termasuk umumul balwa, yaitu perkara yang tidak mungkin tidak, kecuali pasti akan ada.
Dan ini bisa terjadi banyak. Bisa di buku-buku pelajaran orang-orang, buku-buku pelajaran anak kita. Bahkan bisa juga ini bisa ada di majalah, di koran, dan seterusnya. Bahkan kita bisa lihat, maaf, Bapak Ibu buka dompet. Di uang ratusan ribu, ada gambar siapa di sana? Uang 50.000, gambar siapa di sana? Kalau gambarnya busuk-busuk, nggak laku nanti duit kita. Terpaksa ada di sana. Itu namanya umumul balwa. Gambar-gambar seperti itu nggak bisa dihindarkan. Mau kita pengen, mau kita nggak pengen, mau di luar kapan, nggak bisa. Tetap ada di sana. Maka gambar-gambar seperti itu dimaafkan. Gambar-gambar seperti itu dimaafkan. Contoh lagi, ibu, bapak mau ke luar negeri, pasti harus punya apa? Paspor. Anda ngurus paspor, harus punya apa? KTP. Anda punya KTP, di KTP harus ada apa? Foto Anda. Jelas sekali rupanya. Bagaimana ini? Nggak bisa dihindarkan. Dan itu bukan sesuatu yang dipajang. Ada orang mojang KTP, ditaruh di dinding rumah. Nih KTP saya. Nih kartu keluarga saya. Nih paspor saya. Enggak. Mau tidak mau saya memajang itu di KTP. Saya memajang itu kemudian di surat-surat apa namanya yang kita butuhkan, semacam SIM dan seterusnya di paspor kita ditempel dan seterusnya. Maka hal-hal yang seperti itu tidak bisa dihindari. Jika ini terjadi, maka semoga Allah memaafkan. Tapi selain dari itu, jika tujuannya adalah untuk sengaja menampilkan, maka ini tidak boleh. Kemudian ada pula pemanfaatan yang lain selain yang kita ceritakan tadi. Yakni yang pertama sudah jelas tadi bahwasanya gambar yang pertama adalah gambar surah mujassamah. Telah disepakati haram, tidak boleh. Kemudian ghairu mujassamah. Ini pun telah disepakati haram, tidak boleh. Kemudian gambar yang ketiga yang tergantung di hiasan sebagai aksesoris. Lukisan-lukisan yang gunanya hanya untuk keindahan. Kalau itu makhluk yang bernyawa, ini pun haram. Setelah sepakati para ulama. Yang keempat, gambar-gambar yang dihinakan. Yang gambarnya tidak sempurna bentuknya, tapi diletakkan di tempat-tempat yang hina. Maka telah dinyatakan hal seperti ini, memang jika terpaksa dan ada, maka itu tidak mengapa. Kemudian yang kelima adalah gambar yang termasuk umumul balwa. Yakni gambar-gambar yang tidak mungkin tidak, sulit untuk dihilangkan. Maka yang seperti ini, sesuatu yang terpaksa. Semoga dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau tidak dipajang di dalam ruangan? Kalau yang kita bahas tadi semua yang dipajang di dalam ruangan. Ruang tamu kah, ruang keluarga kah, ruang makan kah, di kamar-kamar kah? Maka telah disepakati tadi sudah dengan bahasa. Bagaimana kalau itu pemanfaatan lain seperti satu, dipajang di luar bangunan? Di negara kita gimana? Yang namanya baliho itu dipajang bukan? Yang namanya iklan-iklan itu dipajang bukan? Baik itu gambar-gambarnya laki-laki atau wanita, makhluk-makhluk yang bernyawa. Baik itu gambar-gambarnya berupa makhluk wanita bernyawa dari gentis binatang dan seterusnya. Di luar dipampang. Bagaimana ini? Maka ada 5 rincian yang dijelaskan oleh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin tentang memanfaatkan bentuk ini. Yakni ada beberapa, yang pertama adalah ketika di luar-luaran itu berupa apa? Spanduk, baliho, papan iklan, pamflet, dan semisalnya. Berdasarkan keumuman hadis dari Ali bin Abi Thalib tadi, yakni beliau bersabda, jangan kau biarkan ada patung sekecil apapun, ada gambar yang bernyawa ada, kecuali dimusnahkan. Telah sepakat ulama haram. Kita bisa lihat bahwasanya perbuatan seperti itu tidak benar. Dan kalau kita lihat di Arab Saudi, nggak ada tuh gambar-gambar. Mau raja, mau apa, dipampang di luar. Iklan-iklan nggak ada sama sekali. Pakaian ya murni pakaiannya. Mungkin ada bentuknya seperti orang sedang berpakaian. Tapi nggak ada wajah, nggak ada kaki. Dihilangkan semuanya. Hanya pakaiannya saja di sana. Semuanya dihilangkan. Karena apa? Tetap itu makhluk yang bernyawa. Lalu siapa yang berdosa? Yang memasang itu. Yang menyengaja itu. Ustadz, kan sekarang mau ada calon, misalkan mau calon wali kota lah, calon apalah, calon gubernur lah, ada pemilihan, mau pemilihan umum lah, begini, kan semuanya dipampang. Ya silakan Anda pampang. Anda yang memampang sendiri, Anda sedang pamerkan wajah Anda di hadapan orang.
Maka telah sepakat para ulama, itu pun termasuk yang diharamkan. Pelakunya berarti telah berbuat dosa. Kemudian jenis yang kedua, pemanfaatan di tempat lain, gambar-gambar yang ada pada pakaian. Maka apa hukumnya gambar pakaian di mana di dalam pakaian itu ada gambar yang bernyawa? Maka gambar-gambar seperti itu apabila menyerupai makhluk bernyawa persis, gambarnya ada gambar manusia, hanya pamikan wajahnya, ada gambar binatang wajahnya, atau gambar makhluk bernyawa di pakaian yang kita kenakan, telah sepakat para ulama haram. Tidak boleh menggunakan gambar-gambar yang dipakai di dalam tubuh kita sebagai pakaian, apakah berupa kerudung, apakah berupa baju, berupa celana, berupa kaos, yang betul-betul menyerupai, maka itu haram. Bagaimana kalau gambar-gambar itu pada mainan anak-anak? Jadi ada gambar-gambar pada mainan anak-anak. Kalau gambar pada mainan anak-anak, sepanjang itu tidak membentuk secara persis. Contoh, ada mainan anak-anak seperti SpongeBob, kotak. Ada nggak makhluk kotak kayak gitu? Si Patrick misalkan bintang laut, ada nggak bintang laut kayak gitu bentuknya? Apalagi namanya si Squidward itu apa namanya? Yang punya tentakel, cumi atau apa namanya? Gurita. Ada nggak gurita kayak gitu? Maka gambar-gambar itu bukan makhluk yang bernyawa. Itu hanyalah buatan manusia, sekedar animasi untuk anak-anak. Maka jika ini tidak dimaksudkan untuk menggambar makhluk yang bernyawa, sekedar permainan, berdasarkan sebuah hadis, Aisyah pernah membuat gambar kuda, membuat patung kuda. Tapi kuda itu ada sayapnya. Dibentuk seakan-akan kuda terbang. Rasul mengatakan, ya Aisyah, apa ini? Boneka apa ini? Ini kuda, ya Rasulullah. Kenapa bersayap? Iya, kuda saya bisa terbang. Mungkinkah Aisyah membentuk patung kuda persis kayak kuda? Jadi digambarkan seakan-akan ini kuda bersayap, maka Rasulullah membiarkan mainannya anak-anak. Dibantal seperti itu. Kadang-kadang di bantalnya anak-anak ada gambar apa di sana? Gambar misalkan apa ya? Banyaklah, misalkan kalau di film-film kartun itu apa? Seperti Donald Duck dan seterusnya. Tapi kalau Donald Duck itu sudah menyerupai dari bentuk bebek, jangan. Tapi kalau jauh dari bentuk bebek, ya silakan. Mickey Mouse misalkan tikus, kemudian apa namanya burung yang kepalanya gede sekali dan seterusnya. Maka gambar-gambar seperti itu sifatnya mubah, hanya untuk anak-anak kecil. Mungkin anak-anak sedang senang dengan itu, tapi alangkah baiknya agar supaya tidak sampai nanti mengagungkan gambar-gambar, sudahlah anak-anak kita jangan dibiasakan yang seperti itu. Sayang. Silakan dengan gambar pemandangan. Tidak harus itu kan? Bisa dengan gambar alat-alat rumah tangga, sendok, garpu, dan seterusnya. Nggak ada masalah. Yang penting sejauh mungkin kita hindarkan, sebisa mungkin kita hindarkan adanya makhluk yang bernyawa. Meskipun bentuknya tidak sama persis. Kecuali kalau memang betul-betul sudah tidak sama sekali. Patung-patung misalkan beruang, itu aneh patung beruang. Duduk, kemudian kakinya 4 begitu. Ini nggak ada beruang seperti itu. Tapi kalau lagi duduk kayak panda, bentuknya persis panda, ya jangan. Tetap itu adalah makhluk yang bernyawa. Kemudian tadi seperti yang ada di kartu identitas, yang kita bisa bawa kemana-mana, bukan untuk dipajang, tapi karena kebutuhan. Di KTP, kemudian adanya di SIM, kemudian adanya di paspor, maka yang seperti ini tidak bisa dihindarkan. Bagaimana gambar-gambar yang adanya di gadget? Di komputer Anda, di laptop Anda, di handphone Anda. Sepanjang itu bukan ditampilkan, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk ditampilkan, sebaiknya tidak. Contoh, wahai para ibu, para wanita, tolong di WA Anda, di headset Anda, jangan menampilkan gambar Anda. Share kepada orang lain tampak wajah Anda. Jangan. Bisa timbul fitnah, apalagi Anda seorang wanita. Janganlah. Tapi Ustaz kan kalau lagi nggak dibuka, nggak keluar gambarnya. Betul. Tapi begitu terima WA, dibuka, nongol gambarnya. Ada para wanita yang tidak berbusana muslim, memajang gambarnya di tempat itu.
Apalagi yang punya Instagram dan seterusnya, dipajang gambar-gambar yang tidak baik. Tapi sekedar punya Instagram hanya untuk diri dan untuk kalangan keluarga. Melaporkan, ini loh anakku lagi begini, mengirimkan gambar anak, cucu kepada orang tua. Ini cucu lagi main, ini lagi ini. Sekedar itu dan bukan untuk dipamerkan. Maka semoga Allah memaafkan. Itu komunikasi antara orang tua dengan orang lain. Karena di zaman Rasul ini tidak ada. Tapi para ulama mengatakan, kalau hanya sekedar itu, insya Allah halal. Tidak sampai kepada dosa. Tergantung nanti tujuannya apa. Berbeda kalau sudah di-share, memamerkan diri. Maka dia akan dipertanggungjawabkan. Apa tujuannya nge-share orang yang tidak ada kaitannya dengan dia. Tapi kalau untuk keluarga, seorang suami mengirimkan gambarnya kepada istri, aku sedang di sini begini. Dan hanya suami istri. Anak mengirimkan cucunya, anaknya kepada orang tua, aku lagi di sini dengan pasangan, dengan keluarga, ini lagi makan bareng, dikirimkan. Tidak ada masalah. Itu tidak ada unsur untuk ria, hanya memberitahukan kepada orang tua. Dan sebatas itu, jangan kepada halayak ramai. Gak usah pula di keluarga besar. Nggak ada gunanya. Yang ada apa? Nanti ada sifat ujub, ada sifat ria. Ya Allah, di negara kita, subhanallah. Kayak apa orang yang ke Masjidil Haram? Wong lagi tawaf saja sambil selfie, di-share, aku lagi begini, ada Instagram, aku sedang ini. Lagi taklim, lagi ngaji, di-share, aku lagi ngaji. Kenapa mesti begitu? Kalau sudah ke Instagram, khalayak ramai bisa membaca. Semua anggota Instagram, bisa ratusan, bisa ribuan. Bisa sampai puluhan ribu. Artinya apa? Yang seperti itu harusnya dihindarkan. Tapi kalau yang tidak mungkin terhindar, seseorang mau ngaji, kemudian di YouTube ada gambarnya ustadz, gambarnya ulama, mau nggak mau terpampang. Bukan ustadz itu yang menginginkan, bukan ustadz itu sengaja memamparkan, lalu ditampakkan, dipamerkan tampangnya, dan seterusnya. Bukan menyengaja, itu konsumsi untuk bisa para jamaah tahu. Maka yang seperti itu sifatnya mubah. Semoga Allah memaafkan. Semoga Allah memaafkan. Tapi untuk gambar wanita, ingat, wanita adalah fitnah. Fitnah pertama yang terjadi pada kalangan Bani Israel adalah wanita. Maka berhati-hatilah dengan dunia, berhati-hatilah dengan wanita. Fitnah pertama laki-laki terhadap makhluk di muka bumi adalah wanita. Wahai para wanita, jangan Anda gampang-gampang untuk memamparkan, memamerkan, memampang wajah Anda di media sosial. Wallahu a'lam. Itulah gambar-gambar yang diletakkan di luar rumah. Semisalnya juga diantaranya yang di buku-buku pelajaran anak kita. Kemudian di situ ada gambar pahlawan. Ternyata harus ada. Hanya sekedar untuk pengetahuan. Maka telah sepakat para ulama yang seperti itu sekedar mubah diperbolehkan, asal kemudian jangan gambar itu disobek, dipampangkan, ditempel. Tapi sekedar ada di buku pelajaran. Mau tidak mau harus ada. Inilah seperti itu. Maka semoga dimaafkan. Wallahu a'lam. Demikian keterangan secara lengkap menyeluruh tentang para perupa makhluk bernyawa dan orang-orang yang memajang makhluk yang bernyawa. Maka di halaman 185 di sini disebutkan kandungan bab. Ancaman yang berat terhadap perupa atau penggambar makhluk bernyawa. Kedua, alasannya yaitu karena tidak berlaku sopan terhadap Allah, tidak punya adab terhadap Allah. Sebagaimana firman Allah, dan tidak ada yang bertindak lebih zalim dari orang yang bermaksud menciptakan seperti ciptaanku. Juga firman-Nya, maka hendaklah mereka menciptakan seekor semut kecil, atau sebutir biji-bijian, atau sebutir gandum, menunjukkan kekuasaan Allah dan kelemahan manusia. Nggak bakal bisa. Menciptakan gandum aja nggak bisa. Menciptakan sebiji beras aja nggak bisa. Menciptakan loh. Tapi kalau menggambar bagaimana? Itu makhluk yang bukan bernyawa. Maka tidak mengapa. Ingat intinya. Yang diharamkan digambar adalah makhluk yang bernyawa. Poin keempat, ditegaskan dalam hadis bahwa para perupa adalah manusia yang paling keras siksaannya. Kemudian poin kelima, Allah akan menciptakan roh untuk setiap perupa yang dibuat guna menyiksa perupa tersebut di dalam neraka jahanam. Artinya apa? Allah akan perintahkan orang itu untuk meniupkan roh. Seandainya tidak mampu, Allah lah yang menciptakan. Menunjukkan akulah Allah yang mampu menciptakan roh ini. Kalian tidak. Tapi itu terjadi nanti di yaumil qiyamah. Sebagai bukti bahwasanya Allah marah, murka kepada orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa.
Poin keenam, bahwa perupa akan dibebani untuk meniupkan roh ke dalam rupa yang dibuatnya. Tapi itu tidak akan mampu dilakukan. Poin ketujuh, perintah untuk memusnahkan apapun bentuk rupa-rupa atau lukisan-lukisan yang bernyawa. Sebagaimana tadi, Ali telah diperintahkan. Jadi saudaraku seiman, untuk kita selamat dunia akhirat, alangkah baiknya. Apa-apa yang dilarang Allah dan Rasulnya, tinggalkan. Apa-apa yang diperbolehkan Allah dan Rasulnya, silahkan gunakan. Wallahu a'lam. Demikian Ibu, semoga membawa manfaat dan hikmah. Silahkan saya kembalikan kepada admin, kepada Ibu Asih. Silahkan untuk kita lanjutkan dengan tanya jawab. Baik Ustaz, Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallahu khair wa barakallahu fiqh atas penjelasannya di bab ke-61 ini. Sudah ada beberapa pertanyaan Ustadz yang ada di kolom chat. Saya bisa bacakan ya Ustadz? Silahkan. Baik, saya coba bacakan. Yang pertama dari Ibu Tika. Bismillah, Ustadz, berarti kalau profesi fotografi gimana Ustadz? Haramkah dan memajang foto keluarga kita di kamar apa tetap boleh ya Ustadz? Ibu, tadi memajangkan di rumah, itu bisa di dinding kamar, di ruang tamu, di ruang keluarga. Ustadz, kalau di ruang tamu kan banyak orang lihat. Kalau di kamar kan cuma saya dan anak-anak dan suami. Bukan masalah siapa yang lihat, tapi Anda telah memajang bentukan yang bernyawa. Allah melarang secara mutlak melalui Rasulnya. Siapa yang meletakkan, memasang gambar-gambar bernyawa, malaikat rahmat tidak akan masuk. Apakah kemudian di kamar boleh? Silakan. Hadisnya Ibu tambahkan. Kecuali majang foto, majang gambar di kamar sendiri. Yang masuk nggak akan masuk itu di ruang tamu. Kan nggak ada begitu, Ibu. Yang namanya memajang, itu kan bisa di kamar. Coba lihat, tirainya Rasulullah dipasang oleh Aisyah di mana? Di kamarnya Rasulullah. Di tempat sholat beliau. Yakni di sebelah Raudhah. Kan kata Rasulullah, sesungguhnya inna baiti wa baina mimbar raudhatul jannah. Sesungguhnya antara rumahku, kamarku, aku biasa ibadah sholat malam, dan mimbarku, yakni di masjid, ada raudhatul jannah. Ternyata antara itulah Rasulullah dipasang oleh Aisyah tirai untuk memisahkan itu. Rasulullah marah, itu di kamar loh Ibu. Maka Rasulullah kemudian lihat marah, Aisyah ngambil itu, diprobek-probek, digunting. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian satu, jadikan bantal. Tentu sudah tidak ada bentuknya lagi. Intinya, kalau Allah dan Rasulnya sudah mengatakan, jangan memajang, ya sudah. Nggak apa-apa, Bu. Demi Allah, nggak majang itu nggak jadi dosa. Nggak jadi kemudian jadi, alah macam, enggak. Nyaman. Tapi kalau Anda mau tetap memajang, silahkan pertanggungjawabkan itu nanti di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Menyambung pertanyaan tadi ya Ustadz, masih belum selesai ternyata. Tapi orang ini tinggalnya masih di tempat mertua Ustadz. Terus ada beberapa foto yang memang ada ipar dan keluarganya. Mungkin dia sendiri sudah menurunkan foto tersebut. Tapi bagaimana dengan yang lainnya Ustadz gitu kan? Kalau memang diturunkan kan takutnya sakit hati. Sikap yang harus diambil bagaimana Ustadz? Mengambil dalil dari Rasulullah. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Idza ra'aitul munkarat falyughayyir biyadihi. Jika kamu melihat suatu kemungkaran, kamu punya kekuasaan, robah dengan kekuasaan Anda. Ustadz, saya masih numpang di mertua, saya nggak punya kekuasaan, boro-boro. Penguasanya mertua saya. Kalau saya turunkan, ribut nanti, perang nanti, malah saya diusir, saya dimarahin. Jangan diturunkan. Anda tidak mampu punya kekuasaan, Anda nggak punya kekuasaan, Anda dikuasai. Idza lam tastati falyughayyir bilisanik. Kamu nggak mampu, nggak punya kekuasaan, penguasanya mertua. Maka kamu rubah dengan lisan, nasihati. Ibu, maaf, macam kamar ini nggak boleh, begini, begitu, dan seterusnya. Kamu tahu apa? Ini rumah-rumah ibu, terserah ibu dong. Berarti nasihat Anda nggak dipakai. Sudah. Idza lam tastati falyughayyir biqalbik. Jika kamu tidak mampu dengan lisanmu, dengan nasihatmu, nggak dipakai juga. Sudah, rubah dengan hati. Maksudnya apa?
secara Iya. hati saya nggak pernah setuju dengan itu. Saya nggak ikhlas dipajang gambar saya ada di sana. Pernikahan saya dengan suami saya dipampang di sana. Saya nggak setuju, tapi suamiku tidak punya daya. Orang tuanya begitu. Ya Allah, ampunilah dosaku. Aku tidak ingin terpajang gambarku, tapi seperti ini. Aku nggak ingin ada gambar-gambar terpajang di rumah ini, tapi mertuaku seperti ini. Ya Allah, berikan petunjuk agar engkau memberikan hidayah kepada orang tuaku, mertuaku. Semoga mereka mendapat hidayah. Inilah selemah-lemahnya iman. Dzalika ad'aful iman. Itu selemah-lemahnya iman. Jadi ada merubah di sini, Bu. Jadi pakai kekuasaan, pakai lisan, pakai hati. Doa. Wallahu a'lam. Iya, Ustadz. Masih ada lagi, Ustadz. Bagaimana dengan profesi fotografi, Ustadz? Ya, profesi fotografer. Tidak dilarang fotografer, silahkan aja. Tapi jangan memoto gambar makhluk hidup. Tapi gimana Ustadz? Setiap wisuda ada fotografer difoto. Ya silahkan, jangan dipampang. Hanya sekedar kenang-kenangan, taruh di album, letakkan di bawah. Dihinakan itu, nggak ada mulianya apa-apa. Demi Allah, Anda jadi S1, S2, S3, S Mambo, S Lilin, semua S dikumpulin. Apakah kemudian bisa menjawab pertanyaan di alam kubur? Gak usah bangga dengan itu. Demi Allah, sahabat ahli surga yang masuk surga, 70.000 orang sahabat masuk surga tanpa hisab. Gak ada yang punya gelar satupun. Gelarnya sama. Dari Abu Hurairah, dari Abu Bakar, dari Umar, terus sampai yang paling jarang bawakan hadis. Sampai Bilal yang gak punya apa-apa. Tetap gelarnya cuma satu. Radhiyallahu anhu. Allah ridho. Dah, itu yang paling aman. Jadi orang-orang yang profesinya fotografer, ya silahkan, gak ada masalah. Tapi nanti dipertanyakan oleh Allah, apa yang Anda foto? Ketika Anda memfotonya makhluk-makhluk yang bernyawa, kan sudah dilarang. Kenapa tetap dikerjakan? Ya habis mata pencaharian saya. Loh, mata pencaharian memang hanya fotografer. Tapi kalau fotografer itu semisal fotografer yang memang untuk mengabadikan ketika orang bikin SIM, ketika orang bikin KTP, ketika orang bikin, kan ada fotonya juga difoto. Ya mau nggak mau. Tapi kalau fotografer wedding gimana Ustadz? Pernikahan gimana Ustadz? Harusnya si fotografer mengatakan kepada orang, tolong hasil foto ini bukan untuk dipajang. Hasil foto ini adalah untuk sekedar kenang-kenangan di album pernikahan. Tetap aja ntar kalau udah nikah juga buru-buru ditengok lagi, udah lupa, beneran. Paling suatu ketika, foto saya nikah, ya udah gitu aja, tutup lagi, udah nggak ada masalah. Sepanjang bukan dipampang. Tapi kalau sengaja fotografer memoto satu keluarga, memoto pernikahan, dibingkai dengan bingkai yang sangat indah, dipajang, maka si fotografernya bertanggung jawab, yang memajangnya bertanggung jawab, sebab tanpa ada fotografer nggak ada bisa memajang. Fotografer membuat, tapi kalau nggak dipajang nggak akan tampil. Maka di sini butuh kerjasama. Fotografer wajib memesan agar ini tidak dipajang. Adakah fotografer berani berkata demikian? Enggak Ustadz. Ya silahkan, nanti tiap profesi akan dipertanggungjawabkan. Itu sabda isinya, intinya. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakallahu khair. Masih ada lagi Ustadz pertanyaan di kolom chat. Sebentar Ustadz. Silakan. Istilah Pak Ustadz izin bertanya dari Umu Eci. Putri saya sangat suka menggambar dengan salah satu aplikasi di HP dengan duplikasi dari foto manusia yang ada. Dibuat versi kartun dengan bentuk wajah tidak lengkap. Bagaimana hukumnya Ustadz? Lalu dia suka bikin lukisan seperti tokoh animasi Avenger tanpa ada mata. Saya sudah mengingatkan untuk makhluk hidup jangan, tapi alasannya ini kan kartun. Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallah wa jazakallahu khair. Wa fiik barakallah. Ibu, mumpung belum terlambat. Kalau dibiarkan anak kita seperti itu, oke, alasannya ini kan animasi, ini kan nggak ada bentuk. Kalau sudah jatuh cinta, nanti si anak akan berkarya seterusnya. Saya yakin tidak berhenti sampai sana, akan terus. Apakah ada gunanya menggambar Avenger, menggambar animasi, demi Allah nggak ada gunanya. Katakanlah nggak bernyawa, tapi nggak ada gunanya. Seorang muslim itu jangan sampai berbuat sesuatu yang nggak berguna.
Hmm. Apalagi kalau sampai nanti terkandung dosa, tanggung jawabnya berat. Nah, ibu nggak setuju, nak, janganlah yang kayak gini, yang lain aja enak ya. Ibu punya kekuasaan, jangan diem. Kan tadi jika melihat sesuatu kemungkaran pakai tenang, pakai kekuasaan. Ibu itu punya kekuasaan terhadap anak. Robah kakak dengan kekuasaan. Jangan dibiarkan. Boleh dengan lemah lembut, tapi harus dengan kekuasaan. Kenapa? Boleh jadi awalnya begitu. Kalau orang sudah suka melukis, pasti tangannya akan senantiasa lukisan. Melukis-melukis. Gimana nanti baca Quran? Saya yakin akan lebih diabaikan dibandingkan melukisnya. Lalu bagaimana nanti belajar ilmu agama? Saya yakin akan lebih, karena orang kalau sudah biasa melukis tuh asik, ibu, bisa berjam-jam tuh melukis terus. Nggak baiklah yang seperti itu. Kecuali memang kalau dibutuhkan di dalam dia bekerja, animasi di sini bukan lukisan tetapi sesuatu yang digunakan dalam sebuah perusahaan untuk produk, misalkan produk-produk yang harus digambar, produk mobil, produk motor, produk bangunan, atau produk-produk elektronik, kan butuh digambar. Silakan kalau seperti itu. Silakan. Produk TV, produk gelas, produk termos. Kalau memang dia sekolah di desain grafis, yang didesain itu seperti itu, sekali lagi, bukan gambar makhluk yang bernyawa, maka silakan. Tapi kalau sudah menjurus kepada makhluk yang bernyawa, mau berbentuk animasi atau apapun, sebaiknya tinggal. Ya. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz, semoga Bu Eci sudah memahami apa jawaban dari Ustadz ya. Masih ada Ustadz, masih Silakan. sebentar saya cari dulu. Ustadz, ini dari Ibu Aisyah. Pada saat perayaan HUT kemerdekaan untuk memeriahkan, WAG memasang foto kegiatan lomba dengan ucapan. Bagaimana Ustadz? Apakah ada kewajiban kita memasang di WAG kegiatan, lalu wajah-wajah peserta, lalu naik bendera, lalu dikatakan, dipampangkan, lalu di situ tertulis kemerdekaan sekian? Adakah itu? Apakah kalau saya tidak mengadakan itu saya berdosa? Atau saya punya resiko, kemudian saya dilarang oleh negara untuk anu dan anu? Nggak ada kan? Berarti itu hanya apa? Emosional sesaat, kesenangan sesaat. Tinggalkanlah yang seperti itu. Tapi saya cinta Indonesia, saya pampangkan di situ HUT Indonesia kesekian tahun. Apakah dengan itu Anda akan dimuliakan oleh Presiden Indonesia, oleh warga Indonesia? Enggak, Anda hanya merasa mulia sendiri. Hal-hal yang seperti itu mubah, dan itu nggak ada manfaat untuk akhiratnya, hanya kesenangan dunia. Maka tinggalkan, Allah perintahkan begitu. Di Bulughul Maram, hadis nomor 1503, kemudian di surat 23, yakni surat Al-Mu'minun, ayat yang ketiga, itu jelas sekali di sana. Bulughul Maram nomor 1503 dikatakan dari Abu Hurairah, min husni islamil mar'u tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian daripada tanda bagusnya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Silakan memajang foto kegiatan di WAG. Itu ada nggak manfaat akhiratnya? Sama sekali nggak ada, Ibu. Hanya manfaat dunia saja. Maka meninggalkan itu lebih baik. Saya mah tetap, ya nggak apa-apa, silakan. Tetap dimintai tanggung jawab. Kemudian di surat 23, ayat 1 sampai ayat 3, Allah berfirman, Qad aflahal mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Orang yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya demi Allah. Cuman senang sesaat, ya nggak apa-apa senang sesaat. Tapi ingat, summa latus'alunna yauma idin 'anil naim. Semua nikmat meskipun sesaat kamu akan dipertanyakan nanti di yaumil akhir. Ini tergantung bagi kita masing-masing. Silakan berbuat, silakan. Wa qul i'malu, beramalah, berbuatlah. Fasayarallahu amalakum. Allah melihat perbuatanmu, dan semua perbuatanmu nanti dipertanggungjawabkan. Itu saja intinya. Silakan berbuat, nggak ada masalah. Tapi apa-apa yang tidak ada gunanya untuk akhiratnya, saya secara pribadi nggak usah berbuat itu. Tidak majang-majang kegiatan, nggak ada masalah kok, insya Allah. Kecuali memang laporan yang syar'i yang diwajibkan. Ibu sebagai panitia kurban,
Ada orang-orang menitipkan kurban kepada ibu. Kemudian kegiatan penyembelihannya difoto oleh ibu. Kemudian apa? Videonya dikirimkan, Bu, ini korban ibu, sapi atas nama ini, kambing atas nama ibu dan keluarga. Alhamdulillah sudah kami tunaikan ya, Bu. Dikirimkan, nggak masalah. Itu kan kewajiban Anda sebagai panitia menyampaikan yang hak kepada yang menitipkan supaya tidak timbul fitnah. Maka kalau yang seperti itu sifatnya nggak ada masalah. Bukan memamerkan sesuatu kegiatan yang mubah, yang nggak ada gunanya untuk akhirat. Demikian, wallahu a'lam. Ustaz masih ada lagi, masih bisa ya? Silakan. Bagaimana dengan orang yang menggambar wayang dan memajangnya, Ustaz? Ibu, wayang itu cerminan makhluk bukan? Makhluk, kebudayaan bukan? Iya, wayang itu sebetulnya siapa sih? Tokoh-tokoh, tokoh-tokoh semacam animasi. Di mana tokoh itu gambaran orang-orang yang mulia, orang-orang yang jahat. Arjuna digambarkan laki-laki yang playboy, Bima digambarkan laki-laki yang kuat, Kresna digambarkan laki-laki yang bijaksana, Kunti digambarkan wanita yang jahat, dan Dursasana digambarkan itu pelatih yang jahat. Itu kan lalu berbentuk wayang, berarti dulu sudah merupa, apalagi kayak patung. Maka orang-orang yang memuji-muji itu pelaku-pelaku wayang, apalagi maaf para yang suka menyanyikan wayang ya, dalang-dalang itu sehari-hari sibuknya dengan itu aja. Cerita wayang dengan guru, dengan ini, di situ kemaksiatan, halwat laki-laki perempuan, yang nyanyinya sinden-sinden perempuan, tak pakai jilbab, bareng-bareng di sana, nyari duit dengan itu, madorot dicampur dengan maslahat. Artinya apa? Tercampur baur antara hak dan batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Maka demi Allah, kita majang wayang gak ada gunanya sama sekali. Meninggalkan jauh lebih baik daripada memajang. Wayang itu apa bedanya dengan patung? Patung 2 dimensi, sama saja jadinya. Tapi kan wajahnya kan gitu, Petruk, hidung mana ada orang laki hidungnya panjang begitu, hidungnya yang ini bulat, yang ini gede. Itu kan namanya kan cerminan. Wayang, saya katanya dulu orang tua saya mengatakan, wayang itu watak kang kebayang katanya. Apa maksudnya watak yang kebayang? Ya, karakteristik orang yang dibayangkan seperti itu. Adapun bentuk-bentuk wajahnya lalu dibuat sedemikian rupa, tapi jadi menyerupai makhluk. Alangkah baiknya tidak. Kenapa? Itu jelas makhluk hidup yang digambarkan. Atau kalau zaman sekarang para hero, para pahlawan, Spider-Man, Gatot, kalau Gatot Kaca bagian dari wayang. Apa namanya tuh? Spider-Man, Superman, yang man itulah. Itu kan makhluk, ada Spider-Man. Tiba-tiba kayak laba-laba bisa loncatan itu ditipu oleh pembuat TV. Ada Superman bisa ngangkat benda yang begitu kuat. Nggak ada, itu dusta, bohong. Tercampur di situ kedustaan, tercampur di situ sesuatu hayalan, tercampur di situ ilusi-ilusi yang nggak ada benernya. Maka itu bagian yang sangat-sangat tidak baik. Tinggalkan. Saya secara pribadi, apapunlah bentuknya, mau wayang lah, mau lukisan ini, mau binatang, nggak sekecil apapun, janganlah. Kecuali kadang-kadang dapat oleh-oleh gantungan kunci. Di gantungan kunci, seperti dari Singapura, ada semacam singa. Ya sekedar gantungan kunci, untuk dipegang, dihinakan, kok kemana-mana, digeletakkan gitu aja. Kalau Anda mau selamat, tinggalkan, buang, ya nggak ada masalah. Insya Allah. Wallahu a'lam. Sekali lagi, Bapak Ibu, semuanya kembali ke sini nih. Ingat pesan Rasulullah. Kalau kita membahas hadis di nomor 1496 dari Nu'man bin Bashir, itu bab pertama tentang zuhud dan wara, jelas Rasul katakan, yang halal jelas halalnya, yang haram jelas haramnya. Antara halal dan haram ada yang namanya syubhat. Rasul cuma pesan, syubhat itu kamu tinggalkan, selamat agamamu dan selamat harga dirimu. Kalau syubhat, kamu terjerumus kepada syubhat, kamu jatuh kepada yang haram. Maka yang memutuskan kamu manggil atau tidak, ngambil atau tidak, majang atau tidak, mau apapun, ini nih hatimu. Maka Rasul mengatakan di ujung hadisnya, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah di setiap tubuh kita ada sekepal daging. Jika sekepal daging itu baik, baik semua tubuhnya. Jika rusak, rusak semua tubuhnya. Apakah itu? Qalb, sebuah hati, yakni hati atau jantung yang di tubuh kita, itulah pemutus. Anda mau begini, Anda mau begitu, mau kaya seperti ini, mau majang, mau tidak,
terserah di sini nih. Kalau hatinya mengatakan gak usah, pasti tinggalin. Kalau hatinya nggak apa-apa, tapi yang penting kan cuman, silakan. Pasti ada tubuhnya menjalankan. Inilah pemutus perkara kita. Maka Rasul selalu doa sama Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Wahai Allah, Engkau yang senantiasa memalingkan hatiku, palingkan hati kami ya Allah agar menuju kepada ketaatan kepadamu. Hati terbaik adalah hati yang taat kepada Allah. Itulah yang dimaksud qalbun salim, yang memiliki nafsul mutmainnah. Wallahu a'lam. Demikian. Satu penanya lagi, Ibu. Satu lagi boleh ya Ustadz? Silakan. Ustadz, bagaimana dengan profesi orang yang suka mengeringkan binatang Ustadz? Dan terus bagaimana juga orang yang memajang binatang? Misalnya contoh burung kan ada yang dalamnya diambil terus dikeringkan Ustadz, ditaruh di sebuah kayak kaca gitu. Bagaimana ya Ustadz? Kira-kira burung cendrawasih diambil kelilingnya, diisi, tetapi bentuknya masih ada, sampai ekornya, sampai paruhnya, sampai itu. Ada pula misalkan sejenis tupai, diisinya lalu dibuat, dipajang, ditaruh di kaca. Kira-kira itu gambar atau patung? Itu bukan gambar atau patung? Patung makhluk hidup asli. Cuman isi dalamnya supaya nggak busuk dibuang, diisi dengan kain dengan macam-macam, lalu bentuknya masih utuh. Apa bedanya dengan patung? Itu patung, bahkan bukan patung lagi, itu asli. Hanya isi dalamnya dibuang. Apakah dengan memajang di kaca kemudian kita jadi nikmat? Iya, bagus ya. Tapi Anda dimintai tanggung jawab di hadapan Allah. Daripada memberatkan di akhirat, mendingan kita buang. Sudahlah, nikmatnya dunia itu nggak seberapa. Orang yang zuhud adalah orang yang mampu meninggalkan sesuatu yang nggak ada manfaat baginya. Itulah zuhud. Dan itulah orang yang mulia di sisi Allah. Maka pernah suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang laki-laki. Bisa dilihat di hadis Bulughul Maram yang nomor 1501. Itu Sahal bin Sa'ad mengatakan, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, lani amalin ahabbani Allah, idza amaltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Wahai Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku amal. Kalau aku beramal amal ini, maka Allah akan mencintaiku. Allah mengasihiku. Manusia pun demikian. Pesan Rasul cuma satu. Izhad fid dunya. Berzuhudlah kamu di dunia. Yuhibbukallah, kamu dicintai Allah. Coba Ibu, ada keterangan bab zuhud tentang warok di depan hadis 1496 itu ada keterangan zuhud itu apa, Bu? Apa itu zuhud? Coba Ibu baca. 1496 Ustaz. 96 sebelum hadis kan itu ada keterangan zuhud dan warok. Apa itu zuhud? Apa itu warok? Zuhud. Zuhud itu orang-orang yang diartinya berapa macam. A. Kurang kemauan kepada sesuatu. B. Benci kepada dunia dan berpaling daripadanya. C. Membuang kesenangan dunia untuk mendapat kesenangan akhirat. D. Hati tidak memperdulikan kekosongan tangan. E. Membelanjakan apa yang dimiliki dan tidak menghargakan apa yang didapat. F. Tidak menyesal atas apa yang ada dan buang kegirangan dengan yang ada. Sabda Rasulullah riwayat Tirmizi, zuhud di dunia tidak dengan mengharamkan yang halal dan tidak membuang harta. Tetapi zuhud di dunia ialah bahwa engkau lebih percaya kepada apa yang ada di pegangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Dan apabila kena bahaya dunia, engkau lebih senang. Ia kekal padamu supaya engkau dapat ganjarannya. Inilah zuhud. Hayolah. Naruh patung, naruh hiasan, naruh apa, ditaruh di kaca. Itu cuma kenikmatan dunia. Orang zuhud itu nggak begitu. Tinggalin itu untuk akhirat kita. Boring dong Ustadz. Garing amat di dunia kalau begitu. Garing cuma sebentar Ibu. Nikmat di surga. Alah, dunia cuma berapa saat sih? Surga itu khalidina fiha abada. Maka orang yang zuhud bukan orang yang tidak mencintai dunia, tapi mengalahkan cintanya dunia dengan cintanya akhirat. Artinya dunia nggak dinilai apa-apa, meskipun dia cinta dunia. Maka apabila ada aturan Allah yang melarang,
dia tinggalkan. Apabila ada sesuatu yang antara halal dan haram, dia tinggalkan. Bahkan halal saja, tapi dia tidak menyukai, lebih baik tinggalkan. Contohnya apa? Lukisan pemandangan itu halal. Dicinta, tapi tahu dipajang harganya mahal, nggak ada apa-apa. Paling juga cuma dipandang oleh mata. Tinggalin nggak usah masak. Itu zuhud. Halal padahal. Nah, zuhud itu berat, saudaraku sekalian. Yakni, bukan nggak boleh kita cinta dengan dunia, tapi jangan sampai cinta kita dengan dunia mengalahkan cinta kita kepada Allah. Yang ada di sisi Allah itu yang kekal. Maka membuang kesenangan dunia demi mencari cinta Allah. Itulah dia zuhud. Tapi memang tingkat zuhud kita tentu berbeda-beda. Wallahu a'lam. Demikian, Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, jamaah pencinta sunnah yang semoga dirahmati Allah. Dengan demikian, bahasan hadis nomor 61 telah kita selesaikan. Insya Allah kita nanti akan melanjutkan hadis yang berikutnya. Wallahu a'lam. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya menyampaikan yang penuh kekurangan, dan kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Mari Ibu, Bapak, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair Ustaz Susilo yang sudah menyampaikan ilmunya. Semoga Allah terus senantiasa berikan Ustadz kesehatan dimanapun Ustadz berada. Mohon maaf lahir dan batin Ustadz dan teman-teman apabila ada yang kurang berkenan di dalam kajian pada hari ini. Yang benar hanya dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.